dapat berkumpul di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, nafsu bidzikri, takmir surau, surau babul khair, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa yang saya muliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak-banyak baca sholawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud bagi kita sebagai umatnya adalah idharus surur, menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan keterangan bahwa kita betul-betul sesungguhnya cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, ada yang tahu Rasulullah itu lahirnya pada hari apa? Pada hari Senin, tanggalnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, bukan tahun kucing, Bu. Tahun gajah Rasulullah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Di anna Malikul Habsyah yuridu ayyahdimal Ka'bah. Karena pada waktu itu Raja Hafsah datang untuk menghancurkan Ka'bah ketika baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menolongnya dengan menurunkan atau mengirim burung untuk membinasakan pasukan-pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah tersebut itu. Makanya tahun kelahiran Rasulullah itu dinamakan tahun gajah. Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kemudian Rasulullah juga wafatnya seperti itu, hanya tahunnya yang berbeda. Ini suatu contoh bagi kita sebagai umatnya, Bu. Makanya ibu-ibu, kalau sakitnya lahirnya hari Selasa, ibu sakit hari Selasa, itu siap-siap, Bu. Karena Rasulullah itu lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Jadi kalau bapak sakitnya pas hari sakitnya hari Selasa,
siap-siap Pak, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut nyawanya dicabut pada hari Selasa. Kalau bisa Bu, kalau ibu sakit hari Senin, lahirnya hari Senin, jangan jauh-jauh dari suaminya, karena itu merupakan perpisahan terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kira-kira apa bagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita memang cinta kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dengan apa kita wujudkan kecintaan kita kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Haruskah kita menunjukkan kasih sayang sebagaimana seorang suami mencintai istrinya? Dulu Pak Haji Hasan waktu pacaran dengan istrinya bilang apa Pak Haji? Bilang apa? Oh, bilang sayang, cinta. Itu dulu Pak Haji, tepuk tangan untuk Pak Haji. Itu janjinya sehidup semati Pak Haji ya. Itu sehidup semati janji Pak Haji dengan istrinya. Kata Pak Haji, "Ma, nanti kalau saya nak meninggal dunia Ma, tolong jaga saya dengan sebaik-baiknya, duduk di samping saya Ma." Kata Ibu Haji juga seperti itu. Bu Haji bilang, "Iya Pak Haji, sebab abang saya, nanti kalau saya sakit, tolong jangan jauh-jauh, karena jodoh kita adalah sehidup semati." Memang betul Bu. Begitu istrinya meninggal dunia, jodohnya hidup sehidup semati. Begitu istrinya mati meninggal dunia 40 hari, Pak Haji kawin lagi. Kenapa? Karena janjinya dari hidup hanya sampai mati, bukan nyampe ke surga sana jodohnya, sampai mati aja. Makanya Pak Haji kawin lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita memang betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tanda-tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah? Alamatu min hubbin Nabi hubbun ala qiraati shalawat. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi itu adalah orang yang banyak baca sholawat dibaca. Ini kalau orang cinta kepada Nabi. Begitu juga ibu cinta pada suami. Ibu kalau hari Sabtu suaminya gajian, mau dikasih duit banyak sama suami, puji suaminya Bu. Begitu balik dari pasar depan pintu, sambut dia, "Bang, langsung masuk Bang, tak usah mandi Bang." Langsung dicium Bu. Insya Allah duitnya akan keluar sendiri dari dompetnya. Begitu juga kita kalau cinta kepada Rasulullah, kita panggil nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan Ibu, ada yang belum bayar kreditan Bu? Angkat tangan yang masih belum bayar kreditan. Takut ketahuan. Kalau Ibu punya hutang banyak, ada sholawat yang harus diamalkan Bu, tapi waktunya khusus. Ibu baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad setelah sholat Isya sebanyak 400 kali. Bagus sekali Bu. Insya Allah selama 1 minggu Ibu baca seperti itu. Kalau kemarin gaji suaminya hanya 100.000, bisa jadi karena dihitung dengan lemburnya 300.000 berkat baca sholat. Jadi setelah Isya waktunya itu 400 kali. Sanggup Bu? Nah, dia Pak Ustaz, saya sholat Isya jam 9 malam. Habis sholat suami saya nak manggil lagi. Mana nak baca selawat 400 kali. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makanya sholawat yang 400 kali dinamakan syajaratul maut, pohon uang namanya, pohon duit. Jadi orang yang baca sholawat 400 kali setelah sholat Isya
insya Allah rizkinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Yang khusyuk tapi Bu, bukan masalah hitungannya, adalah masalah khusyuknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awal-awal biasanya Pak kalau baca sholawat itu awal-awalnya dapat 10 kali, itu masih bagus bacaannya Pak, masih khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaki udah mulai keram, dapat 30. Udah, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Kata karuan. Udah nyampe 100 berubah lagi, biar cepat dapat 400. Apa yang dibaca? Mat. Cik mat pula dipanggilnya. Mana bisa nak berkah? Bu, jadi itu caranya. Kalau kita ingin mendapatkan pengakuan bahwa kita dicintai oleh Rasul, Pak Bupati, Ibu harus kenal dengan Pak Bupati. Bapak mau minta bantuan dengan Pak Gubernur, harus kenal dengan Pak Gubernur. Minimal dengan asistennya, betul tak? Begitu juga kalau kita ingin kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyaklah menyebut nama baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Bukan hanya kita umatnya yang baca sholawat, seluruh para makhluk itu baca sholawat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ingin dilahirkan, digambarkan di dalam Al-Barzanji, "Fantanzala rusyuqama wasibashara wasadam kursi haibatan wa waqara wa bala'atis samawati amwara wa banyatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara." Ini ketika Rasulullah dilahirkan. Ketika Rasulullah lahir, bergetarlah, bergoncanglah seluruh arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat berbaris berzikir kepada Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Rasulullah itu memang manusia yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika Rasulullah lahir itu beda dengan kita waktu dilahir. Kalau kita dilahirkan, itu biasanya ada yang nangis enggak? Ada yang nangis enggak? Nangis semua rata-rata. Timbul satu pertanyaan, kenapa bayi itu kok lahir dalam keadaan menangis? Bayi itu ketika lahir menangis, mereka takut mendapatkan beban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya mereka menangis. Makanya hati-hati Bu, kalau anaknya lahir keadaan tertawa, hati-hati. Jadi dia nanti di dunia bisa-bisa nanti jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nanti keluar, begitu keluar bayinya, hati-hati Bu. Kalau tidak jadi kuntilanak, jadi laut dulu. Kemudian Rasulullah ketika lahir itu langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Jadi kita banyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di peringatan Maulid ini biasanya sebelum acara hikmah Maulid Nabi dilaksanakan, biasanya ada yang namanya istilah berzan. Ada nggak jam berapa tadi berzanjinya nih? Hah? Tadi malam udah? Alhamdulillah. Bu, saya mau cerita sebentar. Dulu di negara Mesir itu Bu, tiap tahun ada orang yang ngambur-ngamburkan duitnya belanja untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belanja banyak-banyak, kemudian dimasakin, kemudian dipanggillah seluruh para tetangganya untuk membaca sholawat di rumahnya, membaca Al-Barzanji di rumahnya. Kemudian
Di samping rumahnya itu ada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, si istri Yahudi ini nanya dengan suaminya, Bang, kenapa tetangga kita tuh tiap hari kok belanja banyak-banyak, panggil-panggil tetangganya ngadakan acara? Apa kata suaminya? Itu deh, katanya setiap tahun Rabiul Awal itu, bulan Rabiul Awal itu adalah memperingati kelahiran nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dipanggil seluruh tetangganya untuk memuji nama beliau Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu ya Bang. Pas malam harinya si istri Yahudi ini tidur. Ketika tertidur dia bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut itu ada orang laki-laki yang sangat ganteng luar biasa. Mungkin kurang lebih ngantuk gantengnya. Masih banyak Rasulullah gantengnya Bu. Jadi orang yang ganteng ini diiringi oleh para sahabat-sahabat dan masuk ke dalam rumah yang tadi disebutkan, dibacakan ayat bersenji sebagai puji-pujian kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi si istri Yahudi ini dalam mimpinya kaget Bu, nanya dengan sahabat yang mengiringi di belakangnya, sahabat saya mau tanya, siapa orang yang gantengnya luar biasa, mukanya bersinar tersebut itu masuk ke dalam rumah tersebut itu? Lalu sahabat itu menjawab, itulah Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si istri Yahudi ini Bu, dengan para sahabat, kira-kira kalau saya memanggil nama Muhammad, kira-kira dia akan menyaut ataukah tidak? Apa kata sahabat? Silahkan Bu, silahkan dipanggil nama Rasulullah. Insya Allah beliau akan menjawab panggilan ibu. Dipanggil oleh si istri Yahudi dalam mimpinya itu. Muhammad, Muhammad, namanya orang Yahudi Bu. Muhammad, Muhammad. Berbaliklah Rasulullah. Ada apa hai istri Yahudi? Kata Rasulullah. Panggil si istri Yahudi ini. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau menjawab panggilan saya wahai Rasulullah? Berupa sekaligus dalam mimpinya tersebut. Akhirnya apa? Saya adalah orang biasa wahai Rasulullah, kenapa engkau menjawab panggilan saya? Apa kata Rasulullah? Saya diutus oleh Allah untuk menaburkan kasih sayang. Saya diutus oleh Allah untuk menegakkan hak dan yang batin. Maka tanpa pilih kasih, siapapun akan saya memanggil saya akan jawab panggilan tersebut itu. Lalu dalam mimpinya si istri Yahudi langsung mengulurkan tangannya dan masuk Islam dalam mimpinya di hadapan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, kalau di dalam rumah kita dibacakan sholawat, di dalam rumah kita dibacakan al-barzanji, Rasulullah akan datang ke dalam rumah kita. Namun kita tidak bisa melihat kehadiran Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika dibacakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Rasul
hadir Rasulullah ke dalam rumah tersebut itu. Namun kita tidak mampu menembus melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking banyaknya dosa yang ada di dalam jasad kita. Tapi intinya kalau orang baca sholawat, insya Allah dengan khusyuk Rasulullah akan menjumpai dia walaupun di dalam mimpi. Dulu syafaat, Bu, berbicara tentang syafaat pertolongan Rasulullah. Dulu di zaman sahabat itu ada orang meninggal dunia, kerjanya hanya buat maksiat terus, bikin onar terus di tetangga. Tapi tiap malam dia baca sholawat tidak henti-hentinya kepada Rasulullah. Tapi dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Ketika ingin meninggal dunia oleh Allah diberikan suatu keajaiban, mukanya dirubah oleh Allah, diwujudkan seperti mukanya babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika dia meninggal dunia, mukanya dirubah seperti babi. Orang tersebut itu ingin dimakamkan. Kenapa? Karena ada manusia mukanya seperti babi. Digendonglah sama anaknya ini, digendong ke kampung sebelah, ingin dimakamkan di kampung sebelah pun nolak, tidak nerimanya. Digendonglah lagi ke desa yang sebelah, akhirnya digendong kecapean, tidak mampu, istirahatlah dia di bawah pohon. Ketika istirahat di bawah pohon, tertidurlah sang pemuda yang menggendong orang tuanya tersebut itu. Lalu dalam tidurnya bermimpi datang orang laki-laki yang sangat agung. Kemudian dia mengusap muka orang tuanya yang seperti babi tersebut itu. Lalu muka itu seketika berubah wujud, berubah seperti manusia biasa. Lalu nangis pemuda ini. Wahai orang laki-laki, siapakah engkau yang mau membantu orang tua saya? Wahai orang laki-laki, apa jawabannya? Saya adalah nabimu, saya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis si perempuan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mau membantu orang tua saya ya Rasulullah? Padahal orang tua saya banyak maksiat ya Rasulullah, orang tua saya banyak dosa ya Rasulullah. Kenapa engkau masih membantunya wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tuamu memang berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi di dunia ini orang tuamu banyak baca sholawat kepadaku, sering memanggil namaku, maka syafaatku di dunia ini akan saya berikan kepada orang tuamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi syafaat itu bukan hanya di akhirat, syafaat itu akan turun di dunia bagi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang di Rasulullah? Shalla alaihi wahidan, shalla alaihi asran. Barang siapa baca salawat satu, akan saya mintakan rahmat 10 kali kepada Allah. Baca salawat 1 kali setelah sholat, tak baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad 1 kali, Allah mintakan rahmat 10. Wa man shalla alaihi asran shalla alaihi mi'a. Orang baca salawat 10 kali, saya mintakan rahmat kepada Allah 100 kali. Bahkan di ujung hadisnya tersebut, wa man shalla alaihi alfan wajabat lahu syafa'ati wa dakhala al-jannah. Barang siapa yang baca salawat 1000 kali, kata Rasulullah, wajib syafaatku, dan orang itu akan saya masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sholawat 1000 kali. Makanya banyak sholawat, Bu. Kalau ibu dalam keadaan sakit, baca sholawat tibbil qulub. Ada yang hafal, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
membacakan sholawat tibbil qulub ke air, lalu seriuplah air tersebut itu minumkan kepada anak yang sakit tersebut. Biidznillah, insya Allah anak bapak ibu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih Bu, kalau suami tak mau tidur malam-malam, bacakan sholawat Bu, bacakan sholawat. Diusap mukanya bang, kalau tak bisa tidur aku bang, ini deh gara-gara gaji murah deh, saya tak bisa tidur, adik pun minta ditebus tiap hari, tak mampulah saya, kata suami. Diusap mukanya, baca sholawat, tidur bang, Allahumma sholli. Insya Allah kalau suaranya merdu, suaminya insya Allah langsung tidur. Karena suaminya tak bisa tidur itu tak kuntak lah. Bang kau itu jangan jauh nambah, udah orang capek kau nak kuntak dikawani lagi. Maka oleh sebab itu, kalau ingin dapatkan pertolongan Rasulullah, banyak sholawat. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, orang yang cinta kepada Rasulullah diwujudkan dengan apa? Hubbun ala sunnatihi, senang mengerjakan sunnah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, itu diajarkan oleh baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk WC baca doa, betul tak? Ibu masuk WC baca doa Bu. Wanita Ustaz, malah perut kembung tadi makan ikan tongkol Ustaz, tak sempat baca doa. Baca doa masuk WC. Nak makan baca. Rasulullah ajarkan makan pakai berapa jari? 10 jari, 5 jari. Rasulullah ajarkan pakai 3 jari. Ini Bu kalau makan Bu. Kalau pakai 1 jari, itu namanya orang sombong. Tak mau menghargai makanan orang lain, ya? Jangan. Jadi anggapnya makanan itu tak enak. Pakai 2 jari gini, itu kurang tepat, kurang menghargai. Pakai 5 jari, itu namanya orang kelapaan. Orang sama. Nasi sepiring Bu, 2 kali diambil, pakai 5 jari, langsung masukkan ke mulut. Habis kesedap, meninggal nasi itu. Saudara lambat. Kalau pakai 10 jari, itu namanya orang rakus alias serakah. Lebih-lebih yang paling parah makan langsung pakai mulut, tak pakai tangan langsung pakai mulut, lawaran benar. Saudara Muhammad. Jadi semua diajarkan oleh Rasulullah. Biasanya laki-laki yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi. Yang paling disukai didemenin laki-laki amalan sunnah Nabi itu apa? Kawin sudah Pak? Ada yang kawin 4 Pak? Kok saya tak bisa kawin 4 Pak? Saya bilang dengan orang rumah Dek, tahu mau enggak saya kasih payung mas nanti di surga? Apa tuh Bang? Nanti kursi kau di surga itu kursi mas, payung kau tuh di surga payung mas, kemudian baju kau nanti di surga adalah payung mas. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya Bang? Kau harus rela dan ridho dan ikhlas abang kawin lagi. Apa kata orang rumah? Bagus saya balikkan ya Bang, kurang dulu saya. Masya Allah. Jangan kawin 4 Pak, jangan kawin. Yang 1 aja habiskan dulu, baru kawin lagi. Kata ibu, 1 dia tak mampu, Pak Ustaz itu nak kawin lagi. Pas kawin lagi, kawin 2 kena penyakit stroke. Kenapa? Kecapean tak mampu. Sehat dijauhkan dari penyakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca sama-sama, ikut saya sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal
Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah 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 Ya Salam 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 Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.